Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar mahasiswa semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya. Oke, baiklah. Jadi hari ini kita akan memulai semester 5, di mana di semester 5 kita kali ini kita akan mempelajari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah keperawatan jiwa. Jadi pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan RPS terkait keperawatan jiwa. Ibu share screen dulu ya. Ya, Bu. Oke, kira-kira nampak tampilan dari slide Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, jadi ini adalah RPS atau rencana pembelajaran kita dalam satu semester ke depan, di mana untuk pertemuan pertama ini kita laksanakan secara online, tapi untuk pertemuan kedua sampai pertemuan ke-16 nanti itu akan kita laksanakan secara offline di kampus, gitu ya. Nah, jadi mata kuliah keperawatan jiwa ini merupakan rumpun mata kuliah keperawatan klinik, di mana SKS-nya itu ada 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Tapi nanti untuk keperawatan jiwa akan dilengkapi dengan 2 SKS klinik. Jadi nanti setelah kita menyelesaikan semua pembelajaran di kampus, kita akan ke rumah sakit jiwa untuk praktek klinik keperawatan jiwa sebanyak 2 SKS atau 2 minggu. Gitu ya. Nah, jadi capaian dari pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan jiwa ini diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah keperawatan jiwa, setelah 16 kali pertemuan nanti, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar dari keperawatan jiwa itu sendiri. Selain itu, mahasiswa mampu mengenal model konsep keperawatan jiwa. Mahasiswa diharapkan mampu memahami terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep terapi aktivitas kelompok. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep psikofarmaka, mampu menguasai asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial, dan mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa. Jadi, deskripsi singkat dari mata kuliah keperawatan jiwa ini adalah mata kuliah ini akan menguraikan masalah-masalah terkait perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi aktivitas kelompok, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan masalah gangguan jiwa. Seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa daftar pustaka. Jadi nanti kalau mahasiswa ke kampus bisa studi literatur pustaka ke perpustakaan kita. Nanti di perpustakaan kita ada beberapa buku ini, silakan dilihat dan silakan dibaca. Ini bisa menjadi panduan atau pedoman bagi mahasiswa untuk belajar atau membaca materi-materi terkait materi keperawatan jiwa yang akan kita pelajari. Itu ya. Nah, jadi untuk dosen yang mengajar ada 2 orang, yaitu Ibu sendiri, Ainal Fitri, dan Ibu Sania. Jadi nanti Ibu akan mengajar keperawatan ini berdua, Ibu dan Ibu Sania. Nah, kalau untuk bahan kajiannya, jadi selama 16 minggu ke depan, ini adalah pertemuan pertama kita, di mana pertemuan pertama ini nanti kita akan membahas tentang konsep kesehatan jiwa. Nanti di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, kita akan mempelajari asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial. Jadi masalah psikososial yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama konsep kecemasan. Nah, di pertemuan ketiga kita akan belajar konsep gangguan citra tubuh. Nah, di pertemuan yang keempat kita akan belajar konsep kehilangan dan berduka. Nanti di pertemuan yang kelima kita akan mulai masuk ke asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa. Nah, jadi untuk D3, gangguan jiwa yang akan kita pelajari itu ada 5 diagnosa. Diagnosa yang pertama itu harga diri rendah. Diagnosa yang kedua kita belajar di pertemuan ke-6 yaitu isolasi sosial. Gangguan jiwa yang ketiga kita belajar di pertemuan ke-7 yaitu halusinasi. Nah, di pertemuan ke-8 kita akan UTS. UTS itu materinya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7.
Itu ya. Nah, terus nanti di pertemuan ke-9 kita akan belajar diagnosa gangguan jiwa yang keempat, yaitu perilaku kekerasan. Di pertemuan 10 kita akan belajar gangguan jiwa yang terakhir, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Ya, berarti selesai diagnosa psikososial dan gangguan. Sekarang kita di pertemuan 11 masuk mengenal model konsep dari keperawatan jiwa. Terus nanti di pertemuan ke-12 kita akan memahami atau kita akan masuk ke bahan kajian terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa, di mana terapi modalitas itu mulai dari terapi individu, kelompok, keluarga, lingkungan, biologis, dan kognitif. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan 12. Nah, terus pertemuan ke-13 kita akan belajar terapi aktivitas kelompok. Nah, terapi aktivitas kelompok ini karena materinya itu banyak, jadi kita bagi menjadi 2 minggu di pertemuan 13 dan 14. Jadi TAK yang akan kita pelajari itu sesuai dengan diagnosa gangguan. Jadi beda diagnosa gangguannya, beda terapi aktivitas kelompok yang akan kita berikan kepada pasien. Nah, di pertemuan terakhir atau pertemuan 15, sebelum kita UAS, kita akan belajar terkait konsep psikofarmaka. Jadi kita akan belajar apa sih obat-obatan pada pasien dengan gangguan jiwa, fungsinya itu apa, efeknya itu apa, terus peran kita sebagai perawat dalam memberikan obat pada pasien dengan gangguan jiwa itu, atau pada pasien dengan masalah psikososial itu apa. Itu akan kita pelajari di pertemuan yang ke-15. Baru terakhir di pertemuan ke-16, kita akan ujian akhir semester. Nah, terus materi untuk ujian akhir semester ini adalah materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Untuk materi dari pertemuan 1 sampai 7 tadi kan udah kita ujiankan tuh di UTS, jadi nggak masuk lagi di UAS. Materi yang masuk UAS hanya dari materi pertemuan 9 sampai dengan 15. Nah, karena tadi kita ada belajar praktikum, maka praktikum kita tetap setiap minggu, kecuali minggu pertama ini. Minggu pertama ini belum ada praktikum, ya. Nah, jadi praktikum itu akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok, ya. 4 kelompok, nanti 2 kelompok praktikum dengan Ibu, 2 kelompok lagi praktikum dengan Ibu Sania. Setiap minggunya akan kita rolling. Ya, nah untuk pelaksanaan praktikum nanti akan dibagikan buku panduan praktikum keperawatan jiwa. Jadi sebelum mahasiswa mengikuti praktikum di laboratorium, silakan dulu dibaca materinya. Nah, kalau untuk praktikum di RPS ini nanti bisa mahasiswa baca untuk seperti ini, Bu lihatkan. Pada pertemuan kedua itu kita teorinya kan membahas kecemasan, nanti praktikumnya itu ada praktikum penata laksanaan ansietas, gitu ya. Nah, terus untuk minggu ketiga itu lanjut, nah, ada praktikum gangguan citra tubuh. Nah, begitu seterusnya sampai di pertemuan terakhir. Nanti bisa mahasiswa baca RPS Ibu. Ya. Nah, terus di dalam pembelajaran kita tidak hanya di dalam perkuliahan kita ada tatap muka karena SKS kita berjumlah 2 SKS, jadi tatap muka itu 2 kali 50 menit. Nanti di rumah, mahasiswa akan ada yang namanya belajar mandiri. Belajar mandiri itu 2 kali 60 menit. Nah, jadi di RPS Ibu sudah Ibu sebutkan belajar mandirinya tentang apa? Tentang materi yang Ibu ajarkan hari itu. Misal nih, hari ini kita belajar tentang konsep dasar keperawatan jiwa kan, berarti nanti mahasiswa di rumah membaca materi terkait konsep kesehatan jiwa. Terus selain ada belajar mandiri, ada juga namanya PT atau penugasan terstruktur. Jadi setiap minggu itu ada latihan-latihannya. Nah, jadi untuk latihannya bisa mahasiswa baca di RPS Ibu, misalnya kayak pertemuan pertama, penilaian terstrukturnya nanti setelah Ibu terangkan materi, mahasiswa bisa studi literatur, nanti bisa membaca terkait sejarah perkembangan keperawatan di dunia dan di Indonesia, baru nanti mahasiswa ringkas dalam 1000 kata. Nah, rata-rata penilaian penugasan terstrukturnya seperti itu. Nah, untuk penugasan terstrukturnya itu bervariasi. Ada yang mengerjakan latihan seperti yang Ibu bilang, ada juga yang membuat makalah kelompok.
Nah, jadi ini Ibu paparkan tentang rubrik penilaian. Biar transparan ya, Nak. Jadi ini ada rubrik penilaian. Nah, misalnya ini penilaian makalah. Jadi kalau seandainya nanti ada tugas membuat makalah, nah itu makalah mahasiswa akan memiliki nilai yang tinggi apabila di skor 4 ini apabila makalahnya sesuai dengan sistematika, apabila laporannya lengkap, jelas, konsep idenya itu benar, sesuai dengan teori, habis itu semua anggota kelompok aktif dalam menjawab pertanyaan pada saat diskusi, nah itu masuk dalam penilaian atau kriteria penilaian untuk tugas kelompok. Terus kalau praktikum gimana Bu? Nah ini adalah rubrik penilaian praktikum. Jadi praktikum itu akan memiliki nilai yang tinggi apabila pada saat role play nanti mahasiswa melakukannya dengan benar, sistematik, dan efisien serta hati-hati. Terus sangat komunikatif karena keperawatan jiwa itu salah satu obat bagi pasien itu adalah komunikasi terapeutik yang kita berikan. Terus yang terakhir rubrik penilaiannya adalah latihan. Jadi nanti kan di setiap perkuliahan itu ada latihan-latihan kecilnya, latihan-latihan singkatnya. Nah, mahasiswa akan mendapat skor tertinggi apabila jawabannya tepat dan sistematis serta tata bahasanya jelas dan tulisannya rapi. Nah, jadi kalau latihan biasanya Ibu minta tulisan tangan gitu ya, atau ada juga yang diketik. Kalau diketik boleh, berarti penulisannya harus rapi. Kalau nanti ada latihan yang tulisan tangan, jadi Ibu harapkan tulisannya jelas dan tulisannya rapi, jadi Ibu lebih gampang memeriksa atau menilai tugas mahasiswa. Oke, sampai di sini kira-kira paham penjelasan RPS yang Ibu berikan? Bisa dipahami? Paham, Bu. Nah, paham. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Belum, oke. Kalau belum ada, berarti Ibu lanjut masuk ke materi di pertemuan kita yang pertama ya. Jadi sesuai dengan RPS kita tadi, minggu ini adalah minggu pertama. Jadi di minggu pertama ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep keperawatan jiwa. Ya, siap untuk mendengarkan materi? Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Jadi materi kita hari ini adalah konsep keperawatan jiwa. Nah, jadi tujuan umum pembelajaran kita setelah mengikuti perkuliahan pada pertemuan pertama ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep keperawatan jiwa. Nah, tujuan khususnya apa? Setelah mengikuti perkuliahan pada pertemuan pertama ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kembali pengertian kesehatan jiwa, menjelaskan kembali ciri-ciri jiwa yang sehat itu seperti apa, menerapkan paradigma dan falsafah keperawatan jiwa, menjelaskan kembali sejarah atau perkembangan keperawatan jiwa. Itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk pada slide pertama, yaitu definisi sehat jiwa. Kira-kira menurut mahasiswa, apa sih yang disebut dengan sehat jiwa? Ada nggak yang mau memberikan tanggapannya? Kira-kira apa ya yang disebut dengan sehat jiwa? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira menurut mahasiswa sehat jiwa itu apa sih? Nggak ada stres kali ya? Ada yang Iya, tahu? Bu. Apa tuh sehat jiwa, Ovi mungkin? Apa tuh sehat jiwa, Ovi? Mungkin kesehatan sejahtera yang dimana individu dapat menyadari potensi yang dimilikinya. Oke, bagus sekali ya Ovi. Terima kasih Ovi. Jadi benar yang disampaikan oleh Ovi tadi. Jadi ini ada definisi sehat jiwa di mana menurut WHO ya, menurut WHO sehat jiwa itu adalah suatu kondisi yang sejahtera baik secara fisik, sosial maupun mental. Nah, kenapa harus fisik, sosial dan mental? Agar mahasiswa, agar seseorang itu bisa menunjukkan potensinya
gitu ya. Jadi dapat dikatakan bahwa individu dikatakan sehat jiwa apabila dia berada pada kondisi fisik, mental, dan sosial yang terbebas dari gangguan penyakit. Bukan hanya dari gangguan penyakit, jadi juga terbebas dari ancaman, baik ancaman penyakit maupun ancaman emosional kayak stres, cemas. Nah, jadi kalau seandainya seseorang sudah terbebas dari ancaman-ancaman ataupun dari gangguan penyakit, maka dia atau individu itu bisa hidup produktif sehingga dia mampu melakukan hubungan sosial yang baik gitu ya. Seperti yang dibilang Novi, kalau seandainya seseorang itu sehat baik fisik, intelektual, emosional, sosial, maka dia akan menjadi orang yang produktif. Ya, dia bisa bekerja, bisa bersosialisasi, makanya itulah yang disebut dengan sehat jiwa. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang kita masuk ke ciri-ciri sehat jiwa. Nah, jadi ini banyak nih ciri-ciri orang yang sehat jiwa. Jadi kalau menurut si Yohada, orang yang sehat jiwa itu adalah orang yang memiliki sikap positif, tumbuh dan berkembang, serta beraktualisasi katanya. Menyadari adanya integritas antara masa lalu dan masa sekarang. Nah, banyak nih menurut Yohada. Ada juga menurut WHO. Kata WHO, orang yang sehat jiwa itu ternyata mampu menerima kekecewaan. Jadi kalau seandainya ada yang gagal, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi kita mampu menerima kekecewaan itu dengan sabar, itu merupakan salah satu ciri kesehatan jiwa. Terus kalau kata si Maslow, kesehatan jiwa itu apa? Dia mampu menerima diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Jadi apapun kelebihan, apapun kekurangan, dia mampu menerima. Terus orang yang sehat jiwa menurut si Maslow itu adalah orang yang sederhana dan wajar, yang tidak berlebihan. Jadi dari sekian banyak ciri-ciri sehat jiwa itu ada kesimpulannya. Jadi apa sih yang dikatakan sehat jiwa? Jadi ini kesimpulan dari ciri-ciri sehat jiwa. Sehat jiwa itu adalah nyaman terhadap diri sendiri, nyaman berhubungan dengan orang lain, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kenapa? Karena kalau tidak nyaman terhadap diri sendiri, pasti seseorang itu akan merasa selalu cemas, selalu tertekan, stres menghadapi masalah kehidupannya. Itu yang disebut dengan tidak nyaman terhadap diri sendiri. Tapi kalau orang yang sehat jiwa itu dia akan merasa nyaman terhadap dirinya sendiri. Terus kenapa orang yang sehat jiwa itu nyaman berhubungan dengan orang lain? Karena kalau dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, maka dia bisa dikelompokkan kepada isolasi sosial atau dia mengisolasi dirinya. Dia nggak mau berinteraksi dengan orang lain. Ya, dan mampu memenuhi kebutuhan hidup kayak yang dibilang Ovi tadi. Kalau seandainya kita sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, maka kita akan mampu memenuhi kehidupan kita karena kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan kegiatan yang produktif. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke paradigma kesehatan jiwa. Nah, di samping ibu itu ada terlihat gambarnya, nampak gambarnya? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak ya. Jadi di sini adalah skema paradigma keperawatan. Jadi di sini ada klien, ada sehat sakit, lingkungan, dan keperawatan. Nah, jadi ini maksudnya kita atau klien itu dengan klien dengan keempat komponen ini itu saling berkaitan. Nah, jadi manusia ini kita pandang secara holistik. Jadi dia merupakan memiliki komponen bio, psikososial, dan spiritual. Nah, jadi kalau seandainya kita memandang manusia itu secara bio, psikososial, dan spiritual, di mana kalau sehat sakit ini kondisi kita tuh akan berubah-berubah. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Di mana sehat sakit ini akan dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya kayak cuaca, perasaan, hubungan sosial. Nah, sehingga
kita sebagai perawat dalam memberikan asuhan keperawatan itu harus memandang klien itu secara utuh, baik secara biopsikososial dan spiritual, serta mempertimbangkan kondisi sehat sakit dan lingkungan yang ada di sekitar pasien. Itu yang dimaksud dengan paradigma keperawatan jiwa. Nah, yang terakhir adalah falsafah keperawatan. Nah, jadi yang dimaksud dengan falsafah keperawatan itu adalah pandangan dasar tentang hakikat manusia dan esensi keperawatan. Nah, jadi falsafah itu yang menjadi kerangka kita dalam berpraktik. Nah, apa tujuan dari falsafah keperawatan itu adalah untuk mengarahkan kita, mengarahkan kegiatan keperawatan yang kita lakukan. Jadi, keperawatan itu bersifat universal. Apa sih artinya dia bersifat universal? Jadi, artinya itu dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat tidak boleh membeda-bedakan pasiennya. Ya, jadi nggak boleh, oh ini sukunya Medan, biar aja lah orang Batak yang ini. Habis itu ini sukunya Padang nih, saya males lah sama orang Padang, cerewet katanya gitu ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kita tidak boleh membeda-bedakan ras, jenis kelamin, usia, warna kulit, etik, agama, aliran politik, dan status sosial ekonomi. Jadi kita harus bersifat universal. Apapun kondisi pasiennya, asalkan itu pasien kita, maka kita harus memberikan perawatan yang optimal. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa dipahami, ini ada penugasan terstruktur seperti yang Ibu bilang tadi, pembelajaran kita bukan hanya tatap muka, tapi ada belajar mandiri dan penugasan terstruktur. Jadi untuk pertemuan pertama ini, penugasan terstrukturnya adalah silakan mahasiswa melakukan studi pustaka. Nah, bacalah materi terkait sejarah perkembangan keperawatan jiwa di dunia dan di Indonesia. Lalu, buatlah ringkasan minimal 1000 kata dari materi yang telah mahasiswa baca. Gitu ya. Jadi nanti cari buku di pustaka, terus buka ada enggak situ membahas sejarah perkembangan keperawatan jiwa di dunia dan di Indonesia. Terus nanti mahasiswa buat ringkasan dari kesimpulan yang telah mahasiswa baca, minimal itu 1000 kata. Nah, tugas ini nanti mahasiswa kumpulkan pada pertemuan kita yang kedua. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, untuk tugasnya kita ketik aja, Bu, atau ditulis tangan? Oh, karena dia ada minimal 1000 kata, jadi untuk tugasnya silakan diketik kali ini ya, Ovi. Nah, untuk tugasnya seperti penilaian Ibu tadi harus sistematis, harus runut gitu ya, agar memperoleh skor yang bagus. Oke, untuk materi kita ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya nih. Tadi bisa nggak kira-kira mahasiswa sebutkan 2 ciri dari sehat jiwa? Ada yang bisa menyebutkan? Dua ciri dari sehat jiwa. Ovi atau Piki? Siapa nih? Atau Desti, Resti, Desti? Ciri sehat jiwa apa tadi? Nyaman terhadap diri sendiri, Bu. Oke, yang pertama nyaman terhadap diri sendiri. Terus apa lagi? Nyaman berhubungan dengan orang lain. Oke, nyaman berhubungan dengan orang lain. Terus? Bisa melakukan kegiatan yang produktif. Seperti itu ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua. Ingat ya, pertemuan kedua kita itu kita laksanakan secara offline. Nanti ruangannya akan disampaikan melalui WA group. Ya. Nah, untuk pertemuan pertama ini tidak ada tidak ada praktikum. Kita mulai praktikum di pertemuan kita yang kedua.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri perkuliahan kita. Ya, bisa kita akhiri perkuliahan kita. Nggak ada nih yang mau bertanya lagi? Nggak ya? Oke, kita akhiri perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.